مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis ta'lim, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita hadir berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan dan apa yang kita hajatkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah semua permintaan kita, semua hajat kita, dan dicatat apa yang kita lakukan ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dengan harapan salawat-salawat yang kita bacakan dan kita lantunkan setiap kalinya menjadi bekal syafaat bagi kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama sedikit mengkaji tentang kitab Al-Kifayah Syarh Bidayatil Hidayah karangan Syekh Abdul Qadir Ahmad Al-Fakihi. Di awal kitabnya, sebelum masuk ke dalam kitab Bidayatul Hidayah punya atau karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, di sini Al-Imam Al-Fakihi menjelaskan tentang tariqul hidayati wat taqarrubi ila Allah Ta'ala, yakni jalan menuju hidayah dan bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtalafa ahlul Islam fi kaifiyati taqarrubi ila Allah. Saat ini kita telah menemukan umat Islam berbeda cara pandang dalam mendekatkan diri kepada Allah, berbeda cara mendekatkan diri kepada Allah. Faminhum man zanna anna at-taqarruba ila Allah yakunu bit-taqallul minad dunya. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa mendekatkan diri kepada Allah yakni dengan cara menjauhkan diri dari dunia, menjauhkan diri dari urusan dunia, atau tidak memperbanyak urusan dunia, tidak memperbanyak kesibukannya dengan dunia. Wa tahrimut thayyibat, tidak hanya itu, mereka justru malah mengharamkan at-thayyibat, hal-hal yang baik, sejatinya baik tapi dia haramkan. Wa tarkul mubahat, meninggalkan hal-hal yang baik baginya atau hal-hal yang boleh dia lakukan. Fa'tazalun nasa wa mana'u anfusahum ma ahallallahu lahum. Fa'tazalun nasa, mereka menyendiri, tidak ikut berkelompok dengan jamaah. Artinya mereka bikin kelompok sendiri, dia tinggalkan urusan dunia. Akhirnya apa? Ndien milih begawean, tinggalkan anak istri, meninggalkan kewajibannya terhadap keluarganya, bahkan meninggalkan kewajibannya kepada istrinya, yang mana hal yang dapat dia lakukan bersama istri ini dia tinggalkan. Tarkul mubahat, bahkan wa mana'u anfusahum ma ahallallah, istri mereka halal bagi mereka tetapi mereka mencegah diri mereka untuk berhubungan dengan istrinya karena merasa bahwa urusan ini adalah urusan duniawi, maka itu dia tinggalkan.
Nah, ini pendapat yang pertama, yakni dia mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhkan dirinya dengan dunia, tidak mau terlibat dengan urusan dunia. Nah, ini pendapat yang kurang tepat. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa mendekatkan diri kepada Allah, kita kejar akhirat dengan cara meninggalkan dunia. Ini justru salah. Ini justru kebalik. Bukan seperti itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, faminhum fariqun akhar raghiba fil ibadati walakin lam yuqayyiduha bisyara'. Ada kelompok lain, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Niki bagus. Tapi mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah yang mana ibadahnya ini tidak dikaitkan dengan syariat. Ibadah yang ia lakukan tidak ia kaitkan dengan syariat, sehingga apa? Fa'abidallah atau fa'abadallah kama ahabbahu la kama aradallah. Sehingga dia beribadah kepada Allah, menyembah Allah seperti apa yang dia inginkan. Dia menyembah Allah sebagaimana yang dia inginkan, bukan seperti apa yang Allah inginkan. Allah telah turunkan syariat Islam melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ini harus kita ikuti. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang sudah didatangkan, diajarkan oleh baginda Rasul, fakhudhuhu, ambil, kerjakan. Contoh, wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Nah, ini ada kelompok si demen ibadah, saking rajinnya ibadah sampai dia mengerjakan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari syariat, sampai dia mengerjakan ibadah semau dia, bukan semau Allah. Dia kerjakan ibadah seperti yang ia inginkan, bukan seperti yang Allah inginkan. Contoh, dalam syariat ada puasa wajib, yakni puasa Ramadan. Puasa sunnahnya ada puasa ayyamul bid, yakni puasa 3 hari di setiap bulan atau di pertengahan bulan. Ada puasa Senin Kemis yang diajarkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul puasa hari Senin dan beliau pun juga puasa hari Kamis. Puasa hari Senin karena beliau lahir di hari Senin, puasa hari Kamis karena amalan-amalan itu dikumpulkan dan diangkat kepada Allah di hari Kamis, sehingga beliau puasa di hari Senin dan Kamis. Ada puasa juga puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Yasumu shaman wa yuftiru yauman, puasa sehari tidak puasa sehari, puasa lagi tidak puasa lagi. Nah, niki puasa Daud. Nah, ada orang yang gemar ibadah, akhirnya apa? Sepanjang bulan, sepanjang tahun puasa, sebulan-bulan puasa, dan ini tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Ya. Artinya dia beribadah, dia gemar ibadah, tapi ibadahnya tidak dikaitkan dengan syariat, tidak diajarkan oleh syariat, sehingga apa? Dia beribadah seperti apa yang dia mau, bukan seperti apa yang Allah inginkan. Dia ibadah seperti yang dia inginkan dirinya sendiri dan merasa itu benar, sedangkan Allah tidak seperti yang Allah inginkan. Maka kita harus ibadahnya niki sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat seperti yang baginda Rasul ajarkan kepada kita. Sehingga apa? Fa ahdatsa fid dini ma laisa minhu, sehingga dia termasuk golongan orang yang membuat-buat ajaran baru, membuat-buat ibadah baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebut dengan kategori bid'ah, yakni melakukan sebuah amalan ibadah yang dia katakan ibadah tetapi tidak pernah diajarkan oleh Allah, tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ahlul haqqi, nah ini yang orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah, mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, faqayyadu anfusahum bid-dalil, senantiasa mengikat dirinya dengan dalil.
Artinya apapun yang ingin ia kerjakan diikat dengan dalil. Salat fardu dalil jelas, salat rawatib qobliyah ba'diyah dalil jelas ada. Muarak dengan sembahyang ba'diyah subuh karena merasa kurang misal niki, sedangkan ba'diyah subuh dinarak dalil, tapi sehingga saat demen ibadah dia merasa oh demen ke ibadah milik sembahyang ba'diyah subuh, qobliyah sudah dia salat, lalu salat subuh berjamaah, setelah salat subuhan nganjeng malik sembahyang 2 rakaat, padahal niki tidak ada dalilnya untuk salat ba'diyah niki. Nah ini yang keliru. Justru orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, dia beribadah sesuai dengan syariat, dia beribadah sesuai dengan Alkitabi was sunnah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan dalil. Nah, maka di sini yang paling afdol yang harus kita lakukan adalah inna afdalal ibadah al-amalu ala mardatir rabbi, yakni sebaik-baik ibadah paling afdol niki adalah ibadah yang ditujukan atau amalan yang ditujukan untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ridha Allah fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqt wa wazifatuh, yakni di setiap waktu, di sepanjang waktu yang cocok, yang sesuai dengan pekerjaan di waktu itu. Sehingga kita ini adalah hamba Allah yang mutlak, bukan hamba Allah yang muqayyad. Hamba Allah secara keseluruhan tidak terikat, muqayyad niki tidak terikat dengan satu amalan tertentu. Apa maknanya mutlak muqayyad niki? Mutlak ni bebas, tidak terikat. Kalau muqayyad terikat. Contoh, muqayyad itu kita menjadi hamba Allah muqayyad pada Ramadan saja. Nah niki banyak terjadi. Orang-orang menyembah Allah, rajin ibadah, giat membaca Al-Quran hanya pada bulan Ramadan. Menun sugul Ramadan, telang Al-Quran, telang Qiyamul Lail. Okay. Yang di Ramadan dia tahan lisannya untuk berbicara yang buruk-buruk. Begitu selesai Ramadan, ghibah, fitnah, mamimah disebarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka menjadi hamba Allah ini harus mutlak kita. Dimanapun dan kapanpun harus tetap menjadi hamba Allah. Nah, fa afdalul ibadat fi waqtil jihad al-jihad, sebaik-baik ibadah pada waktu jihad, yakni pada waktu berperang adalah jihad itu sendiri, berperang itu sendiri. Nah, ini orang yang tidak mengikat dirinya dengan satu ibadah tertentu. Contoh misalkan kita katakan ibadah paling afdol ini adalah salat, nggih. Nah, lamun nyengkeun jihad niki, ketika berperang orang Rasul perintahkan kita berperang, itu murid tak sembahyang dulu. Nah, niki kurang tepat. Jadi sesuaikan dengan waktu dan keadaan. Contoh baca Al-Qur'an niki baik, nggih. Baca Al-Qur'an luar biasa. Niki cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Mau datang temui jok balen tiang pelunggu. Begitu masuk tamunya mudbilin ak baca Quran dulu. Nah ini justru malah kurang baik. Maka hamba Allah itu yakni mutlak, dia menyesuaikan dengan keadaan di waktu itu. Waktu datang tamu ke rumah kita, maka amalan ibadah yang paling afdol adalah memuliakan tamu. Jauh lebih afdol dari membaca Al-Quran, bahkan jauh lebih afdol dari salat-salat sunnah itu. Memuliakan tamu niki paling afdol ketika tamu datang ke rumah kita. Ketika ada orang sakit tetangga kita, amalan yang paling afdol ketika itu adalah menjenguknya, menjenguk orang sakit niki paling afdol amalan, dan itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Atau ada orang meninggal, sekalipun baca Al-Quran baik, sekalipun ibadah sunnah lainnya baik, tapi ada orang meninggal di samping kita atau kerabat kita, tetangga kita, yang paling afdol yakni datang takziah niki paling afdol. Artinya menyesuaikan dengan waktu dan keadaan, tidak melulu yang dia ikat dirinya amalan si paling afdol pokok sembahyang doang, akhirnya yang lain-lain dia tinggalkan. Amalan paling afdol adalah sedekah, ada yang disebutkan niki.
yakni amalan sedekah karena berlipat ganda bla 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 dan lain sebagainya. Mau pas jihad misal berperang di jalan Allah, segera ajak pita dengan miskin untuk bersedekah, niki kurang tepat. Maka di sini al-musannif pengarang kitab mengatakan bahwa afdalul ibadah al-amal ala mardatillah, yakni apa yang dikerjakan yang diniatkan untuk mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah tentu diawali dengan yang fardu. Tentu diawali dengan yang fardu. Setelah melaksanakan yang fardu, barulah dia melaksanakan yang sunnah. Di mana dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis kursi, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa saja yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka aku izinkan dia untuk diperangi. Aku izinkan untuk memerangi orang yang memusuhi para wali-wali Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, kecuali dengan amalan yang paling aku cintai, yakni adalah amalan mimma aftaradtu alaihi, amalan yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi amalan yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah amalan fardu. Berembe-rembe pahala sembahyang sunnah, mau tetap sembahyang fardu afdal. Bagaimanapun pahala sholat sunnah, afdal tetap sembahyang fardu. Maka dahulukan yang fardu, bukan berarti meninggalkan yang sunnah. Dahulukan yang fardu, kerjakan yang fardu, berusaha untuk mengerjakan yang sunnah. Nah, ini yang paling baik. Bukan mengerjakan yang fardu lalu meninggalkan sunnah, tapi berusaha kerjakan yang sunnah. Tapi kalau fardu wajib dikerjakan. Fardu wajib dikerjakan, yang sunnah usaha kita untuk mengerjakannya. Contoh, biasa ustadz mungkin di pondok-pondok atau dimanapun menyampaikan tentang fadilah sholat malam. Wih, luar biasa fadilah sholat malam, disebutkan fadilahnya ini, kemuliaannya ini, sampai orang-orang tertarik untuk sholat malam. Bangunlah dia sholat malam, baik. Mulagu sembahyang subuh jam 7 jam balu. Nah, ini pasti kurang baik. Sholat sunnahnya dia rajin, tapi sholat subuhnya yang fardunya dia tinggalkan. Nah, ini kebalik. Dahulukan yang fardu, karena yang fardu ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Barulah kita berusaha untuk mengerjakan yang sunnah. Sehingga wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Wa ma yazalu yataqarrabu ilayya, dan seorang hamba akan masih terus mendekatkan diri kepadaku sampai aku cinta kepadanya, yakni dengan cara ia mengerjakan an-nawafil, yakni mengerjakan sunnah-sunnah. Tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita harus kerjakan yang fardu. Ini amalan yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau ingin Allah cinta sama kita, kerjakanlah yang sunnah-sunnah. Artinya susul yang fardu ini dengan yang sunnah, ya. Kalau kita sudah kerjakan yang sunnah, fa idza ahbabtuhu, Allah akan cinta sama kita. Dan kalau Allah cinta sama kita, fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku sudah cinta kepada dia, yakni orang yang mengerjakan fardu dan dia sempurnakan itu dengan yang sunnah, aku akan cinta kepadanya. Kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengarkan. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yaduhu allati yabtishu bih au yabtushu bih, dan aku akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk beraktivitas. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang ia akan gunakan untuk melangkah. Wa in sa'alani la'u'tiyannah, kalau dia meminta kepadaku apapun itu, la'u'tiyannah, pasti akan aku berikan. Wala in ista'adzani la'u'idhannah, kalau dia memohon pertolongan, memohon perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Niki hadis qudsi.
yang maknanya bahwa luar biasa kalau kita bisa kerjakan, utamakan yang fardu, lalu kita lengkapi, sempurnakan dengan yang sunnah. Ini luar biasa. Allah sampai katakan kepada kita bahwa Allah lah yang akan menjadi penglihatan kita. Maknanya apa? Maknanya apapun yang kita lihat ini adalah yang baik-baik. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ini maha suci, Allah ini baik, Allah ini indah, suka yang indah-indah, suka yang suci-suci. Kalau Allah sudah jadi penglihatan kita, Allah sudah jadi telinga kita, mun dinarak niki sak mut serius sak lengek-lengek niki, tidak ada yang kita dengar yang buruk-buruk niki. Begitu kita lewat, ketemulah kita dengan kelompok-kelompok orang, misal larak dengan sak ngerumpi niki, menjauh kita, mungkin kebalik. Mbito narak dengan nongkrong ngerumpi, ya datang tah, nggih, datang kita ke sana milut tokol, bahkan ada mungkin sebagian kita milun ngembor-gemborin. Oh iya tetun menin ini masih, nggih, naudzubillahi min dzalik. Ini kalau Allah sudah menjadi pendengaran kita, Bapak Ibu, menurut dengah dengan lain ini ngarawas misal ngerumpi, atau kita dengar omongan-omongan kotor dan lain sebagainya, tidak akan kita kumpul dengan mereka. Tidak akan kita dekati ini, menjauh kita. Segera lisan kita beristighfar. Kalau Allah sudah menjadi mata kita, apapun yang kita lihat ini akan semuanya baik. Apapun yang kita lihat niki baik. Kadang lihat HP niki, mohon maaf Bapak Ibu, la ilaha illallah. Facebook mood buka niki, niat baik kita ingin misalnya boya pengajian, atau kita lihat berita, kadang arah iklan-iklan tamu, iklan-iklan ini lain-lain model, la ilaha illallah. Kalau Allah sudah menjadi mata kita, skip iklan ini, artinya iklan-iklan yang mohon maaf mungkin terbuka dan lain sebagainya, ada unsur-unsur negatif, naudzubillahi min dzalik. Kalau Allah sudah jadi penglihatan kita niki, insya Allah akan dijaga jauh kita dari pandangan-pandangan maksiat. Kalau Allah sudah jadi tangan kita, tangan ini tidak akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tangan ini tidak akan mencelakai orang lain. Tangan ini tidak akan menghancurkan orang lain. Kalau Allah sudah jadi tangan kita, kalau Allah sudah jadi kaki kita, kaki ini tidak akan melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kaki ini tidak akan melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya apa? Allah katakan, apa sama endeng akbeng, apapun yang engkau inginkan akan aku berikan, apapun yang engkau minta akan aku berikan. La'u'tiyannah wa in sa'alani, kalau dia minta kepadaku, la'u'tiyannah. Lamun lek bahasa Arab niki ada dua penekanan di dalam kalimat niki. La di awal niki penekanan, nun di akhir niki penekanan juga. La'u'tiyannah, la di awal, nun di akhir niki dua kali penegasan. Okay. Ada dalam Al-Qur'an, inna azabi lasyadid, la di awal niki penekanan, lasyadid amat pedih. Ini cuma satu penekanan, karena di akhirnya tidak ada nun, disebut dengan nun taukid. Tapi di kalimat ini ada nun di akhirnya, la'u'tiyannah, dua kali penegasan. Artinya benar-benar akan aku berikan. Syaratnya apa? Kerjakan yang fardu, sempurnakan dengan yang sunnah. Kerjakan yang Allah wajibkan kepada kita, sempurnakan dengan yang sunnah. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita lakukan ini semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan kita niatkan karena Allah, termasuk hadir di pengajian ini, hadir di majelis ta'lim ini, duduk kita saat ini diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menyempurnakan yang fardu. Mungkin salat kita tadi kurang khusyuk, mungkin salat kita masih banyak kekurangan, maka dengan kita laksanakan salat ba'diyah tadi, kita hadir di majelis ta'lim, mentambah ilmu agama, berlaku baik niki, hal-hal yang baik-baik niki, ini untuk menyempurnakan yang fardu-fardu yang mungkin kita lalaikan, yang fardu-fardu mungkin yang belum sempurna dalam pelaksanaannya. Nah, sehingga thariqatut
tariqut taqarrubi ila Allah wal khusyu' fi shalah, yakni masuklah kita ke dalam kalimat bahwa bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan salat, yakni dengan khusyuk daripada salat. Was-salatu bila khusyu'in jismun bila ruhin. Salat tanpa sebuah kekhusyuan layaknya jism, badan tanpa ruh. Salat dengan tidak khusyuk layaknya badan tanpa ruh, ya. Wa harakatun la ma'na laha, itu hanya akan menjadi sebatas gerakan la ma'na laha, yang tidak memiliki makna. Niki lamun sembahyang tanpa khusyuk, salat tanpa kekhusyuan secara menyeluruh daripada salat kita. Wa mimma yu'inu ala tahsilil khusyuk, dan adapun yang dapat membantu kita, niki solusi dari Imam Al-Faqihi menawarkan solusi dari tulisannya, yakni cara agar kita bisa khusyuk daripada salat adalah satu, hudurul qalbi fis salah, hadirnya hati di dalam salat, termasuk semua ibadah niki. Cuma diambil salat, yakni hadirnya hati kita di dalam salat. Jangan sampai niki, mohon maaf, mungkin kita sudah berapa tahun niki usia kita, berapa kali kita melaksanakan sholat, Al-Fatihah niki kan wat apal. Al-Fatihah ini kadang sudah di luar kepala, sehingga apa? Kadang kita sholat, mohon maaf, mungkin kita juga merasakan niki Allahu Akbar. Begitu baca Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, lisan kita membaca Al-Fatihah lagu pikiran tuh laut daya lain berpikir. Kita salat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, lisan kita Al-Fatihah, jangan sawah apa Al-Fatihah niki, tapi hati kita, pikiran kita tidak ada di dalam Al-Fatihah niki, tidak hadir di dalam salat niki. Nah, inilah yang dimaksud dengan hilangnya kekhusyuan daripada salat. Dan yang melakukan hal ini sama seperti badan yang tidak ada ruh, atau dia hanya mengerjakan harokat, pergerakan, berdiri ruku sujud, hanya gerakan-gerakan la ma'na laha, dinara artiin. Ini kalau salatnya tidak khusyuk, maka Imam Al-Faqihi menawarkan satu, yakni hadirkan hati dalam salat. Hudurul qalbi fis salah, al-isti'dadu laha qabla ad-dukhuli fiha, mulai dipersiapkan sebelum masuk salat. Jadi sebelum masuk salat niki sudah dipersiapkan hatinya, dimantapkan hatinya untuk salat. Dengan cara apa? Istihdari ahamiyatiha wa dzalika bi itqanit taharati wa isbaghil wudu, yakni istihdaru ahamiyatiha, menghadirkan pentingnya salat. Jadi senditman sembahyang niki kita sudah hadirkan dalam diri kita niki bahwa salat ini penting. Bukan kita katakan yang penting salat, nggih. Untuk derajat kita saat ini tidak lagi yang penting salat. Lamun adik-adik tiang misal nggih, masih sandeman-deman balik niki, pokok milih sembahyang bae dulu nggih. Yang penting dia mau ke masjid, yang penting dia mau salat. Tapi kita bukan yang penting salat. Salat itu penting. Bukan yang penting salat, tapi tadirkan dalam diri kita bahwa salat itu penting. Kita butuh kepada salat. Salat enggak butuh kita, kita yang butuh salat. Allah enggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Kita tidak salat sehari, Allah tidak akan rugi. Tiang pelungguh diet sembahyang, bahkan satu dunia ini tidak salat sehari ini, Allah tidak mundur jadi Allah. Allah akan tetap menjadi Allah niki. Satu dunia tidak menyembah, Allah tetap Allah. Karena Allah tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan Allah. Maka sama halnya salat pun tidak butuh kita, kita yang butuh salat niki. Maka tanamkan dalam diri kita sebelum melaksanakan salat bahwa salat itu penting. Dengan cara apa? Dengan cara itqanit taharah,
meyakinkan diri kita benar-benar dalam keadaan suci sebelum salat. Wa isbaghil wudu, dan menyempurnakan wudu. Yakinkan diri kita bahwa kita benar-benar dalam keadaan suci dan kita benar-benar sudah menyempurnakan wudu, baru kita mulai salat. Tsumma indal ihram, begitu masuk salat, takbiratul ihram, Allahu akbar, yata'ammalu ma'na qawlihi, harus dia fikirkan, tadabbur, dia fikirkan makna daripada ucapannya, yakni Allahu akbar. Nabi makna Allahu akbar niki, Allah maha besar. Kalau itu sudah masuk ke dalam hati kita, tidak hanya di lisan kita, Allahu akbar masuk dalam hati kita, kita yakini bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Urusan dunia berarti kecil, urusan keluarga kecil, urusan kantor kecil, urusan dapur kecil, urusan cucian kecil, urusan anak-anak kecil. Kalau kita sudah ta'ammul, kalau kita sudah benar-benar hadir hati kita mengatakan Allahu akbar, hanya Allah maha besar, dunia semuanya kecil. Nah, dengan seperti itu harapannya salat kita jauh lebih khusyuk, salat kita jauh lebih khusyuk, jauh lebih sempurna daripada sebelum-sebelumnya. Wa hakadha kullama yaqra'u minal Qur'an, kullu ma yaqra'uhu min Qur'anin wa ad'iyatin wa adhkarin. Dan itu juga berlaku ketika dia membaca Quran, ketika dia membaca doa, ketika dia membaca zikir. Karena di dalam salat ada Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an ini? Al-Fatihah. Dalam salat ada surat pilihan. Itu kalau kita ta'ammul maknanya, kalau kita pelajari, kita pahami betul, kita resapi ini, kalau kita resapi maknanya luar biasa, khusyuk kita dalam salat insyaallah. Wa ad'iyatin, di dalam salat juga ada doa. Ternyata Bapak Ibu, mungkin ada dari kita yang belum paham dan belum mengerti bahwa di dalam salat kita niki ada doa. Bukan doa yang memang kita sematkan di dalam sujud terakhir kita, bukan. Tapi memang ada doa yang selalu kita baca. Kapan itu? Ketika duduk antara dua sujud. Niki ada 8 doa Bapak Ibu yang kita baca. Ada 8 doa yang kita baca setiap sholat kita, bahkan setiap sujud kita. Setiap rakaat kita niki ada 8 doa yang kita baca. Selesai kita sujud pertama, duduklah kita di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Niki ada 8. Dan 8 ini doa. Mau bermintan, misal jangan tekabulan si Allah Subhanahu wa taala, selesai sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini pokok wa'fu anni, pokok terakhir nih. Malik sujud narak pira detik duduk antara dua sujud, mau malik ke sujud, la ilaha illallah. Kalau kita ta'ammul, kalau kita resapi niki bahwa ada doa la ilaha illallah, Rabbighfirli warhamni, ya Allah, nenek kaji, ampuni dosa-dosaku, warhamni, sayangilah aku, sampai wa'fu anni, maafkanlah semua salah-salahku. Itu kalau kita resapi, tidak akan ada istilah terburu-buru kita dalam sholatnya. Di dalam sholat pun juga ada azkar, ada zikir. Kapan zikir niki dibaca? Pas ruku niki, tasbih kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal, ini kan zikir. Pas sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, zikir. Itu kalau kita ta'amul dalam sholat Bapak Ibu, insyaallah. Kalau kita resapi nih, mulai dari pertama kita yakin diri kita thaharah, bersih, perbaiki wudhu kita, sempurnakan isbaghil wudhu, sempurnakan wudhu kita. Ini kan kalau makna isbaghil wudhu berarti ada wudhu yang tidak sempurna. Kalau misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa ada isbaghul wudhu, ada wudhu yang sempurna, secara tidak langsung mengatakan bahwa ada wudhu yang tidak sempurna. Maka kita usahakan untuk wudhu dengan sempurna. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam bab-bab tentang adab, mulai dari adab bangun tidur
Setelah itu adab toharoh, bangun tidur kita harusnya seperti apa, ke kamar mandi kita seperti apa, bertoharoh kita seperti apa, misalkan yang istinja, buang air kecil, buang air besar niki seperti apa, terus mohon maaf membersihkannya, ceboknya niki harusnya seperti apa, bagaimana, termasuk wudhunya, bacaan-bacaan doa di dalam wudhunya niki insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita sampaikan pada sore hari ini atau pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan Allah tetap berikan kita keistiqomahan untuk terus memperbaiki diri, untuk terus kita belajar ilmu agama, agar sisa-sisa daripada umur kita ini mampu menolong kita dari pedihnya azab Allah, pedihnya azabil qabri wa azabin nar. Lana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا موافقا حسنا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.